Habit itu nggak bisa dihilangkan, sorry. Cuman bisa di-replace. Jadi misalnya kita punya habit scroll sosmed terus misalnya. Doom scrolling. Itu kan sebenarnya dopamine hit ya. Jadi semakin kita sering nge-scroll, dopaminnya semakin tinggi gitu. Ya, jadi nagih tuh. Iya, nah kita nggak bisa replace kebutuhan kita untuk dopamin, nggak bisa diberhentikan. Tapi kita bisa ganti kegiatannya, misalnya dengan berolahraga, dengan melakukan hal-hal misalnya nonton yang lain atau menyanyi, itu kan sama-sama mengeluarkan dopamin. Dapat hitnya, tapi dengan kegiatan yang berbeda. Betul, yang lebih sehat. Karena kan kalau misalnya mindless scrolling kan it's not good karena it's very stimulating, tapi at the same time toleransi kita semakin lama semakin tinggi. Untuk dapat stimulasi. Betul. Oh, jadi sesuatu yang menstimulasi kita. Jadi nggak gitu kena lagi efeknya. Betul. Sehingga kita harus mencari konten yang lebih. Iya, yang lebih kayak terus-terusan. Makanya orang kalau nonton tuh bisa gak berhenti-berhenti karena itu salah satu alasannya. Oke. Katakanlah aku punya habit ngerokok misalnya. Oke. Tapi itu kan beda kan. Ngerokok kan sebuah adiksi kan. Betul. Berarti gantinya apa? Sebenarnya kalau menurut neuroscience kan addiction itu semuanya karena dopamine reward pathway kan. Oke. Mirip-mirip gitu, entah itu nikotin atau mungkin adiksi kafein atau apapun itu gitu. Oke, ini adiksi kafein langsung ngelihat kopi gue nih kayaknya nih. Aku bisa ganti oli sih kalau sama-sama hitam ya. Terus. Iya. Nah, jadinya sebenarnya cara untuk nge-break habit itu adalah pelan-pelan, harus diturunin supaya kita bisa lebih mendapatkan dopamin yang sama tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi makanya kalau di luar ada yang pakai nicotine patch pelan-pelan. Dan itu step by step nicotine intake-nya itu di-reduce pelan-pelan. Jadi instead of langsung berhenti rokok, tapi pelan-pelan di-taper down gitu. Tapi seru juga ya, kamu kan dari 16 tahun udah main film bahkan kan, FTV, mungkin sinetron juga ya. Aku film sih. Film ya kebanyakan ya. Nyanyi pula. Yes. Terus suatu hari kamu kayak gue kuliah psikologi dan neuroscience deh gitu. Kenapa ke arah situ? Sebenarnya waktu aku pilih jurusan itu sempet galau banget karena keluargaku tuh semuanya mengencourage aku bisnis aja karena semua pada bisnis kan. Tapi dari kecil emang aku punya interest di psikologi karena emang aku seneng mengenal manusia aja sih, seneng mengenal manusia. Seneng kayak menganalisa kok dia begini ya. Karena one of my tendency adalah kalau misalnya ada problem, I analyze the problem. Kalau ada issue sama orang, I analyze. Dari kapan tuh? Dari aku SD udah begitu. Jadi kamu punya masalah sama temen nih? Terus aku kamu menganalisa? Jadi kayak, kok dia begitu ya sama aku? Terus aku pikir, apa dia sama teman-teman lain gimana ya? Terus aku mikir, mama papanya gimana ya? Dari kecil udah begitu. Sehingga kamu bisa memahami posisi dia untuk berperilaku seperti itu? Iya, karena cara aku untuk solve problem itu, I have to understand